Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang sedang mengasingkan diri. Tak ada seorang pun yang tahu tentang keberadaannya. Bahkan ia sendiri saja tak mengetahui nama dari dunia kecil ini. Di sekelilingnya terdapat formasi yang sangat kuat. Dia duduk di tengah, memahami Dao Agung dan mempelajari Dao-nya sendiri. Di depan matanya muncul jalan Raja Abadi kecil yang berputar sendiri. Semua yang dia lihat di Istana Abadi muncul di hadapannya. Ia pun mempelajari keduanya untuk membandingkannya. Si Hao duduk di sana selama berhari-hari. Ia seperti patung kayu yang diam tanpa aktivitas. Hal ini berlanjut sampai ia memegang benih abadi di tangannya. Ada api besar yang keluar dari tubuhnya. Sumber energi berputar-putar. Hukum Dao langit dan bumi diturunkan sampai kedamaian terganggu. Api Dao memurnikan tubuh emas dan juga roh primordialnya. Selama berhari-hari, Immortal Ancient tidak damai karena banyak orang yang sedang mencari keberadaan Huang. Bahkan beberapa orang menawarkan obat ilahi dan 3 teknik berharga, yang hal itu akan menjadi miliknya jika memberikan informasi tentang Huang. Kembali ke si Hao yang kini 10.000 api Dao membakar tubuhnya. Rantai sihir terhubung satu demi satu berkelok-kelok di sekitar. Tubuhnya dibakar hingga menjadi transparan sampai darah terus mengalir. Ini bukan pertama kalinya si Hao mengalami hal tersebut. Hanya saja jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Sebab jika dia gagal, maka dirinya benar-benar akan mati. Tetapi berkat pengalamannya di Istana Abadi, ia mulai terbiasa menghadapinya. Namun sayang, ketika dirinya mendekati akhir, ia selalu merasa lemah. Sebab staminanya menjadi habis karena menahan kekuatan api 10.000 Dao. Si Hao berpikir, apakah diriku begitu takut dengan kematian? Dan apakah diriku terlalu berhati-hati dalam berkultivasi? Ia pun terus memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Tetapi semakin memikirkannya justru membuatnya semakin pusing. Walaupun begitu, si Hao memutuskan untuk mengambil resiko. Karena jika tidak begini, maka hal hebat tak akan pernah terjadi. Lalu 10.000 api Dao mulai bergemuruh yang membuat tungku langit dan bumi hancur. Seluruh tubuhnya penuh luka bakar karena terkena sambaran api Dao tersebut. Dan sekarang ia tak punya jalan keluar lagi. Sampai ketika segalanya menjadi gelap, ia melihat untayan kedua dari energi abadi. Si Hao mengatupkan giginya untuk bangun. Namun kini roh primordialnya hampir tersebar dan dagingnya hampir hancur. Bahkan saat itu dirinya tenggelam dalam kegelapan. Sampai kesadarannya hampir menghilang. Secara tiba-tiba, si Hao berteriak dengan keras dan berkata, "Kembali." Lalu setelah itu, kesadarannya kembali ke tubuhnya dan ia mulai terbangun. Tetapi kini seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Begitu pula dengan roh primordialnya yang terasa seperti terpotong-potong oleh pedang. Oleh karena itu, dengan cepat si Hao memakan obat ilahi dan menghasilkan harta oktadik. Bahkan ini pertama kalinya ia menggunakan 2 jenis harta langka untuk merawat tubuhnya yang terluka parah. Sambil memulihkan diri, ia bergumam, mungkinkah ada reinkarnasi di dunia ini? Ia juga penasaran, apakah setelah mati seseorang akan bereinkarnasi? Setelah merenung sejenak, si Hao tidak yakin dengan pikirannya. Tidak ada yang namanya reinkarnasi di dunia ini. Segera setelahnya, ia bangkit kembali dan mulai berkultivasi. Si Hao merasa kesuksesan sudah semakin dekat. Tak berselang lama, api yang menyala kembali lagi membakar tubuhnya. Apa yang dilihatnya bukan untuk membunuh atau simbol menakutkan.
melainkan muncul pemandangan yang indah satu demi satu, yaitu pegunungan tak berujung bisa dilihat. Begitu pula dengan sungai, rumput, pohon, dan butiran pasir, serta berbagai jenis kehidupan muncul di hadapannya. Ini adalah perjalanan mental ke dalam kehampaan yang besar. Si Hao masih berjuang melewati api dao tersebut. Bahkan daging roh primordialnya dibakar dengan sangat ganas, yang membuatnya harus menahan rasa sakit dan penderitaan. Setelah beberapa waktu, ia melihat untayan kedua dari energi abadi. Itu terlihat putih bersih seperti giok yang sangat misterius. Tetapi sayangnya, si Hao sudah sangat kesulitan untuk bertahan. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki kehampaan. Ia jatuh ke dalam penjara kegelapan abadi di jalan kematian. Ketika sedang kesulitan, si Hao untungnya dibantu oleh kekuatan Dewa Wilau. Ia memikirkan desa batu dan orang-orang di dunia bawah. Juga memikirkan Huo Ling Er serta ayah dan ibunya. Si Hao kembali meraung dalam kehampaan untuk melepaskan diri, karena dirinya tidak ingin mati sekarang. Pada saat yang sama, Jun Dao, Lang Hao, dan yang lainnya sudah muncul di tempat si Hao. Dengan wajah dingin, mereka berjalan secara perlahan. Sementara itu, roh primordial si Hao berada di kehampaan yang abadi. Ia melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk menyerang dengan paksa. Ia mengangkat tangannya membentuk jejak magis, menggunakan tangan surga agar dapat menguraikan jalan keluar. Namun dirinya masih saja terus gagal. Saat itu si Hao menjadi diam dan tidak melawan. Lalu ia berpikir untuk menjaga kekuatan roh primordialnya. Ia duduk di sana dan merasa sangat kesepian. Si Hao diam-diam berpikir sendiri. Ia merasa seperti fragmen waktu yang dengan cepat berlalu. Ini adalah perasaan menakutkan yang membuatnya ngeri. Ia penasaran apakah saat itu Raja Abadi kecil juga mengalami hal yang sama. Ketika si Hao memeriksa dirinya sendiri, ia menemukan ada energi dao abadi yang terbawa. Ia pun memusatkan pikirannya agar energi itu dipindahkan ke dalam roh primordialnya. Secara tiba-tiba, energi roh primordialnya mulai melonjak. Si Hao yakin kalau dirinya tidak akan mati. Lalu dengan tinjunya ia menghantam sangkar gelap hingga terlihat sedikit cahaya. Sementara itu di dunia luar, Jun Dao, Raja Negeri Surgawi dan anak suci kuno mulai mendekat. Mereka juga membawa beberapa orang bersamanya. Master formasi hebat segera mengambil tindakan dan secara tak terduga menembus formasi di perut gunung. Kini mereka dapat melihat tubuh asli si Hao. Di dalam sangkar gelap, si Hao merasa jika waktu tanpa akhir telah berlalu. Di tempat itu, jiwa primordialnya telah mengalami penajaman hingga menjadi sangat kuat. Jun Dao yang melihat dua untayan energi abadi di tubuh si Hao menjadi sangat terkejut. Bahkan ekspresi Raja Negeri Surgawi seketika berubah. Mereka pun bergegas untuk segera melancarkan serangan. Lang Hao bergerak sangat cepat untuk menembus si Hao di antara alisnya. Darah mulai memercik keluar dari tempat itu. Sedangkan Jun Dao menusuk si Hao dengan tombak perak di tangannya. Bahkan serangan itu menembus dada si Hao sampai ke jantungnya. Jun Dao merasa sangat puas setelah melakukan serangan. Ia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Huang, akhirnya saat ini kau akan mati." Tak hanya itu, ia juga menusuk tubuh si Hao dan diangkat dengan tombak tersebut. Jun Dao menahan tubuh si Hao di udara hingga darah mengalir di tombaknya. Itu benar terlihat sebagai pemandangan yang mengerikan. Namun ketika tubuh itu akan dihancurkan oleh Jun Dao, Lang Hao pun langsung dengan cepat menghentikannya. Lang Hao mengatakan kalau tubuh si Hao itu sangat berharga karena si Hao telah mengolah dua untayan energi abadi. Jadi sayang sekali jika tubuhnya akan dihancurkan begitu saja.
Lalu master formasi yang merupakan penduduk asli juga menginginkannya. Sementara anak suci kuno mengerucutkan kening. Ia merasa kalau roh primordial Si Hao tidak berada di dalam tubuhnya. Ia merasa sangat aneh dengan hal itu. Mereka juga bingung kemanakah perginya roh primordial milik Si Hao. Bahkan jika mati sekalipun, harusnya masih ada fragmen jiwa yang tersisa. Kemudian anak suci kuno mencoba melakukan sesuatu. Ia ingin melihat apakah roh primordial Si Hao masih ada. Oleh karena itu, ia pun melantunkan kitab suci 9 surga ke-10. Simbol misterius muncul satu demi satu memasuki kehampaan. Terdengar seperti lagu pemanggilan jiwa, tapi juga seperti lagu yang menekan jiwa. Lalu ia mengeluarkan simbol misterius dari dalam mulutnya. Itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Dalam kegelapan, Si Hao melihat karakter yang aneh berkumpul bersama. Lalu ia melangkah keluar menuju sumber misterius tersebut. Si Hao ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ketiadaan, ia berjalan maju selangkah demi selangkah, hingga dirinya menemukan jalan untuk kembali. Awalnya ia mengira jika kembali akan memakan waktu yang sangat lama. Dirinya juga tak pernah berharap untuk melihat cahaya begitu cepat. Pancaran terlihat melalui kehampaan yang tidak jelas, dan kini ia akan meninggalkan sangkar gelap tersebut. Saat itu, Si Hao merasa jika jarak dari tubuhnya sangatlah dekat. Ia bisa merasakan segalanya dan memahami apa yang telah terjadi. Tapi ketika ia meninggalkan kegelapan, roh primordialnya kembali ke dalam tubuhnya. Si Hao tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah Jundao. Tatapan dinginnya membawa niat membunuh yang tak terbatas. Sontak hal itu tentu saja membuat Jundao sangat terkejut. Bahkan kini tubuhnya menjadi gemetaran. Si Hao mengeluarkan raungan keras sampai kilat menyambar dari mulutnya. Yang rupanya hal itu membuat Jundao berteriak kesakitan. Sebab jika dia tak menyangka jika orang yang sudah terluka parah dapat melukainya seperti ini. Jundao seketika batuk darah dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, ia menggunakan tombak perak untuk menghancurkan Si Hao. Namun Si Hao mampu menahan tombak tersebut dengan satu tangannya. Lalu dengan sangat mudah Si Hao mematahkan tombak milik Jundao. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Jundao pun segera mundur dari sana. Karena ia sadar jika diriku bukanlah tandingan bagi Si Hao. Walaupun tubuhnya terluka sangat parah, Si Hao masih bisa mengolah 2 untayan energi abadi. Ini jelas merupakan legenda tak tertandingi yang sulit untuk dilawan. Jundao pun membawa kebencian pada anak suci kuno. Karena jika dia tidak memanggil jiwa Si Hao, maka barusan Jundao pasti sudah berhasil membunuhnya. Kemudian Si Hao dengan cepat muncul di sisi Jundao. Hal itu membuat Jundao ketakutan dan melakukan segala sesuatu untuk melawan. Bahkan dirinya sampai mengeluarkan kekuatan terbesarnya demi menahan Si Hao. Sebuah bola cahaya kini mengelilingi tubuh Jundao. Dia berada di sekitaran pusat bola tersebut. Tapi tanpa diduga, tangan Si Hao langsung mencapai penghalang cahayanya. Tangan itu mampu merobek segala sesuatu. Yang tentu saja wajah Jundao menjadi sangat ketakutan. Untuk sekali lagi ia berteriak dengan keras. Lalu berusaha kembali untuk melakukan perlawanan. Meskipun begitu, serangan tombaknya dapat dihalau oleh lengan Si Hao. Dan ketika Jundao melepaskan tinju terkuatnya, tangan kanan Si Hao langsung terulur. Seketika Jundao melepaskan teriakan lagi.
dan semua warna di wajahnya perlahan menghilang. Bahkan ia terus berusaha untuk melepaskan diri. Meskipun begitu, Si Hao segera melancarkan serangannya kembali. Ia berhasil mematahkan lengan Jundao dan melemparkannya ke udara. Tak hanya itu saja, Si Hao juga langsung mencekik leher Jundao untuk mengangkatnya. Jundao berteriak kesakitan karena serangan tersebut. Bahkan kini seluruh tubuhnya sudah terbakar. Dan karena tak ingin mati, ia pun mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Walaupun demikian, semua usahanya itu hanya sia-sia. Karena Si Hao tidak perlu menggunakan terlalu banyak energi. Sebab hanya dengan beberapa gerakan, tubuh Jundao mulai dihancurkan. Lalu Si Hao mengeluarkan tombak dan menusuk Jundao. Yang seketika itu juga Jundao berhasil dibantai oleh tangan Si Hao. Bahkan tak ada cara untuk membawanya kembali, karena roh primordialnya telah tersebar. Saat itu, Si Hao sendiri sangat terkejut dengan perubahan kekuatannya. Ia merasa jika roh primordialnya menjadi sangat kuat, bahkan terlalu kuat sampai tak terbayangkan. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 187 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.